Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarah sabab jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang memuliakan dan anak sayang karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya, yang paling pantas dengan kemuliaannya. Fa'innahu la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablugul wasiquna sifatah. Dan kita bersyukur padanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Sedikit demi sedikit meneladani manusia yang terbaik syukurnya, yaitu Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi. Dengan harapan semoga Allah mengizinkan kita memandang wajah beliau, bertemu beliau semasa kita masih hayat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau, dipertemukan dan didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kitab Nasoihul Ibad. Kita sampai di maqalah ke-12. Sebenarnya kemarin maqalah ini digabung dengan maqalah 11 dengan 12 karena itu sangat erat berkaitan. Tapi di bagian akhir maqalah 11 itu memang sudah disampaikan tentang asar sahabat ya, yaitu Ibnu Abbas. Sedangkan di maqalah ke-12 ini hadis ya, walaupun memang sanadnya kalau tidak salah yang anda temukan itu dhaif hadis sanadnya, tapi secara makna dia benar. Secara makna dia benar. Banyak sekali hadis itu yang tempat kekurangannya itu hanya di sanadnya saja, kebetulan tersampaikan melalui orang yang kurang terpercaya atau tidak dipercaya sama sekali. Tapi hakikatnya makna dari hadis tersebut dia benar, sahih maknanya secara makna. Karena dia, kenapa dikatakan sahih? Karena dia didukung oleh dalil-dalil yang lain. Apalagi jika para sahabat atau para ulama salafus soleh mengamalkannya ya, ulama generasi 3 abad pertama, yaitu 300 Hijriah ke bawah, itu sampai generasi sahabat itu ulama salaf. Baik. Maka di sini yang lebih utama dalilnya adalah asar dari Ibnu Abbas. Itu hadisnya mauquf di beliau ya. Beliau mengatasnamakan Nabi tetapi tidak disebutkan jalurnya melalui siapa. Jadi kita katakan itu adalah asar sahabat. Baik. Alafu sahabat ikhwan akhwat ya, hadis maktu ya. Karena Ibnu Abbas ini beliau lebih populer disebut sebagai tabi'in. Kenapa? Karena di masa hayat Rasulullah beliau masih kecil, Ibnu Abbas. Jadi bisa dibilang sahabat, bisa dibilang tabi'in. Antara mauquf dengan maktu. Maktu itu kalam yang disandarkan kepada Ibnu Alafu, kepada tabi'in. Kalau hadis mauquf disandarkan kepada sahabat begitu ya. Kita cukupkan masalah hadisnya nih. Kita lanjut ke maqalahnya. Sebelum kita lanjut, kita doakan para ulama kita, terutama guru-guru kita yang secara langsung kita berguru, termasuk kedua orang tua kita tentu yang berjasa dalam keilmuan. Itu kan termasuk orang tua juga yang mengizinkan kita, walaupun tidak mendidik langsung, tapi mengupayakan pendidikan kita. Maka itu juga wasilah dari ilmu tersebut. Nah, terutama di bab ini kita mengkaji karyanya ulama, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak bosan-bosannya, pokoknya kita sebut terus ya, sehingga turunlah keberkahan tersebut ya. Kemudian siapa? Al-Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi. Dia sebenarnya seorang imam juga, cuman supaya tidak rancu antara Imam Nawawi senior ya, beliau yang mujtahid tarjih, dengan Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia.
Kita bacakan doa untuk kedua beliau dan seluruh guru-guru kita ya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada mereka semua, balasan yang terbaik, disertai rahmat yang sempurna, ridho yang sempurna. Nah, semoga Allah menjadikan bermanfaat dan barokah ilmu mereka untuk kita ya. Nafa'anallahu bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyatu asyarah, maqalah ke-12. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, la sabirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Hadis ini anak telusuri dari dua jalur, yaitu yang pertama Ummuna Aisyah ya, Ummul Mukminin, yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Keduanya dhaif. Dhaif secara sana, tapi secara mana dia benar ya. Banyak sekali nas, dalil-dalil gitu ya yang menguatkan kalam ini. Dia dhaifnya ini yang langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dua sahabat meriwayatkan hadis, itu namanya dia memiliki syahid ya, semacam saksi gitu ya. Kalau satu sahabat tapi beda perawi, satu sahabat terus ada beberapa perawi, itu namanya dia memiliki mutabi. Jadi hadis itu kalau dia dhaif tapi nanti ada syahidnya, syawahid ya, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, banyak sahabat yang meriwayatkan, tetapi dia sama-sama dhaif, nanti bisa naik derajatnya. Dia ada syahid, jadi tidak terlalu dhaif lah begitu deh. Bisa naik derajat yang menjadi hasan. Begitu juga dengan yang punya mutabiat. Mutabiat itu yang satu sahabat, misalnya Ibnu Abbas saja, atau Ali saja, atau Ummuna Aisyah doang, tapi banyak perawi, beberapa perawi, tidak satu perawi aja sumber. Nah, maksudnya perawi itu yang pertama menerima, yang meriwayatkan dari beliau, itu maksudnya ya. Nah, jadi dua jalur berbeda. Nah, hadis ini dia ada punya syahid. Jadi hadis dari Siti Aisyah punya saksi, hadis syahid ya, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini tabi'in, sekaligus sahabat. Beliau sahabat kecil. Di masa Rasulullah hayat beliau masih kecil. Jadi bisa dikatakan beliau juga seorang sahabat kecil, dan beliau juga seorang tabi'in, pembesar tabi'in. Nah, berbeda dengan yang kemarin kami sampaikan di maqalah ke-11, itu sebenarnya berkaitan ya. Sebelumnya kami mau sampaikan dua-duanya. Cuman kemarin beda cerita, jadi satu aja yang disampaikan. Nah, jadi hadis kemarin itu sahih, dia hadisnya, cuman dia maketu, disandarkan kalam tersebut kepada Ibnu Abbas, tidak disebutkan bahwa itu sabda Nabi. Jadi dikatakan bahwa itu adalah sabdanya kalamnya Ibnu Abbas. Bisa jadi mauquf ya karena dia sahabat, atau maktu karena dia tabi'in. Sedikit tentang hadis deh. Pada intinya ini adalah enggak dhaif banget ya, jadi derajatnya hasan. Tapi ana belum menemukan ulama yang mengatakan hasan, tapi dia memiliki syahid. Nah, artinya enggak dhaif banget. Hadis yang kemarin sahih ya, berarti Ibnu Abbas benar-benar mengatakan itu. Sama kalam beliau ya. Ini kita baca saja di tempatnya yang kemarin. La sabirata, sama kalam beliau ya, la sabirata ma isrorin wala kabirata ma istighfarin. Pakai tanwin ya, kemarin tidak pakai alif lam ya. Dia bentuknya nakiro, itu kalamnya Ibnu Abbas. Di sini Ibnu Abbas dan Ummuna Aisyah menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini memang kalam Nabi. La sabirata, apa kata Nabi, la sabirata ma'al isror. Tidak ada namanya dosa kecil. Jadi sabirah ini yang kecil, maksudnya dosa. Tidak ada dosa kecil ma'al isror, kalau disertai dengan terus-terusan dilakukan. Kata kalam Nawawi, fa innaha bil muwazabati 'alaiha, maka sesungguhnya dia dosa kecil itu bil muwazabati 'alaiha, dengan terbiasa dengan dosa itu. Kalau seseorang terbiasa atas dosa tersebut, ta'zumu, jadi dengan
terbiasa tuh jadi besar dia, ta'zumu, besar dia jadinya, azuma ya'zumu, nggak lagi kecil ya. Fatasiru kabiratan, maka jadilah dia yang kecil itu besar, seperti yang kita sampaikan di makalah 11 kemarin. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, numpuk, tidak pernah ditaubati, apalagi sambil diremehkan. Ini Nabi yang beliau sebut dalam hadis lain muhaqqarat, dosa-dosa yang diremehkan, yang disepelekan. Selain dia karena numpuk seperti gunung ya, kalau lihat dari jauh kekar sekali seperti batu utuh, tapi setelah kita dekati ternyata pasir, tanah, rumputan, pohon itu ya yang membentuk gunung tersebut. Ternyata dosa-dosa kecil juga itu yang kalau numpuk jadi gunung. Apa kalam Syekh Nawawi wa aidon, dan juga selain dia bisa numpuk nanti juga bagaimana annaha ala azmis tidamiha, bahwasanya dosa itu kalau dia berada di atas azam itu niat ya, kehendak hati untuk apa, istidamiha, untuk meneruskannya, menetapkannya apa sih istidamiha, terus melakukannya. Dawam itu kan artinya terus menerus, istidam artinya niat untuk dilakukan terus menerus, azmi istidamiha, orang tersebut berazam. Ini udah kita sampaikan di kemarin di kajian Fathul Qorib. Namanya azam itu niat dalam hati tapi belum dilakukan, itu namanya azam. Seorang pendosa begitu, mudah-mudahan tidak kita ya, mudah-mudahan tidak kita, dia dalam hatinya masih aja terus mau ngelakuin. Itu sederhananya seperti itu. Bagaimana kalau udah kayak gitu? Tasiru kabiratan, annaha tasiru kabiratan, jadilah dia besar. Kenapa kok jadi besar? Baru azam aja kok jadi besar. Ini ada penjelasan sedikit tentang perbedaan antara fikih dan tasawuf, syariat dengan hakikatnya. Bagaimana seperti itu? Fa inna niyatal mar'i, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya ya, niyatal mar'i, niat seseorang itu fil ma'asi, dalam maksiat. Jadi kalau seseorang itu berniat maksiat terus menerus, kanat maksiatan, itu jadi maksiat. Jadi niat kita melakukan maksiat itu maksiat juga ya. Tapi Ustaz kan tidak dicatat dosanya. Ya benar, itu benar, dalam bab fikih atau syariat itu tidak dicatat dosa tersebut. Itulah kemurah hatian Allah ya. Kalau pahala itu begitu kita niat sudah terhitung, karena kita berniat ibadah itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kalau niat berdosa belum dicatat dia. Dan orang kalau udah kadung terdesak mau berdosa terus tidak jadi dia ngelakuin, itu tidak dicatat pahala ijtinabun nawahi, menjauhi dosa, seperti itu. Nah, ini sudut pandang tasawuf di sini. Hakikatnya begitu. Kenapa? Kita kembali ke tangisan dan ketakutan seorang hamba. Ada 3 tingkatan. Yang pertama kan takut disiksa, takut diazab. Dia tidak begitu takut Allah murka, tapi dia takutnya diazab. Begitu ya, itu kelasnya anak ya, kelas terendah. Kelasnya kita kayak gitu ya. Yang penting tidak diazab ya. Kita tidak terlalu memikirkan Allah itu marah atau tidak, itu yang pertama. Itu tanah kita syariat yang seperti itu. Tingkatan kedua, kita takutnya Allah itu murka. Belum mau dihukum murka aja takut kita. Nah, di sinilah makom di situ maksudnya, karena niat seseorang untuk bermaksiat itu udah maksiat, karena Allah Maha tahu isi hati kita. Kita udah mau membangkang itu ya sama Allah Ta'ala. Yang tertinggi itu kan tangisan seorang hamba takut jauh, kayak orang pacaran ya. Nah, 2 pasang kekasih yang tidak mau saling jauh, saling menjaga, takut banget ini kekasihnya ini terluka perasaannya, tidak suka. Nah, apalagi lah sampai marah, apalagi sampai dihukum. Itu makamnya para aulia ya. Khofil bu'di wal ingkito, mereka takut jauh dari Allah, takut terputus hubungan. Makanya mereka kadang kalau udah lama nggak diuji itu malah khawatir, kenapa Allah nggak pernah ngasih saya uji, apa Allah nggak peduli sama cinta saya makanya nggak pernah diuji. Itu makamnya para wali. Nah, yang seperti ini tentu dia takut sekali dalam berniat untuk maksiat. Bayangin aja kita punya kekasih, kita udah niat buat selingkuh gitu misalnya ya, atau ke orang tua kita yang sangat kita sayangi, kita suatu hari kita berniat untuk menjahatin orang tua kita, dan niat kita itu ketahuan sama orang tua, gimana perasaan orang tua coba. Atau anak kita nih yang udah punya anak kita ternyata punya niat jahat ke kita, belum dilakuin, baru niat doang, gimana tuh? Itu maksiat batin kita. Itu yang beliau maksud di sini Syekh Nawawi, bahwa
niat fa inna niyatal mar'i fil ma'asi, maka sungguhnya niat seorang dalam maksiat itu kanat maksiatan, itu adalah maksiat. Khair. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Wala kabirota ma'al istighfar, dan yang tadi itu kan tidak ada nama dosa kecil yang disertai dengan terus menerus besar ya jadinya. Wala kabirota ma'al istighfar, dan tiada dosa besar itu bersama istighfar. Maksudnya kalau kita istighfar tidak ada dosa besar itu. Apa kata beliau? Sanawi ai at-taubah. Nah, jadi la kabirota ma'at taubati, tidak ada namanya dosa besar kalau disertai taubah. Nah, seperti dalam hadis kan, at-taibu minal zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ay at-taubati bisyurutiha. Alam beliau ya. Terus, taubat disertai dengan syarat-syaratnya. Nah, jadi taubat itu ada syarat-syaratnya, kan berat memang ya. Tapi kalau kalam Ibnu Subah berat memang syarat dosa itu. Kalau kita ambil kalamnya nasihat Imam Ghazali kan kita harus menyesal, berjanji tidak akan mengulangi. Tapi di satu sisi ada seorang wali Allah Ta'ala yang minta, suatu hari pernah minta, kalau nggak salah beliau minta di Raudhah ya, makam atau di depan Ka'bah. Beliau meminta, apa permintaan beliau? Agar di sisa hidup beliau untuk tidak berdosa. Itu tidak dikabulkan sama Allah. Yang dijawab begini kurang lebih, nanti akan aku kemanakan sifat ghafurku. Jadi Allah itu punya sifat ghafur. Kalau kamu tidak berdosa nanti gimana itu? Apa musuhnya sifat tersebut? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam hadis qudsi juga, andai kan tidak ada makhluk yang berdosa satupun di alam semesta ini, saya Allah akan jadikan seorang pendosa agar dia bertaubat. Hadis qudsi. Ini bukan menyuruh kita berdosa ya. Maksudnya supaya seimbang antara khauf dan roja. Harap kita pada Allah itu tetap ya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang. Allah itu bawaannya penyayang. Kalau kita dihukum, jangan kita ya. Kalau seorang pendosa dihukum itu karena ada sebabnya, karena keadilannya, gitu ya. Khair. Fa inna taubata, kenapa kalau kita taubat itu tidak tergolong dosa besar jadinya? Maksudnya tidak dinilai ya. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ah, maka sesungguhnya taubat itu tamhu, dia menghapus atharal khati'ah, bekas-bekas atau jejak-jejak ya, bekas dari dosa. Asar itu banyak ya, asar itu sesuatu efek samping lah begitu ya, atau jejak dah ya, paling pas itu jejak. Misalnya kita udah ngelakuin sesuatu, ngelempar bom, maka jejaknya, asarnya itu ya ledakan tersebut, kerusakan, bekasnya, orang mati, terus berita, itu semua asar dari ledakan bom, itu namanya asar ya. Jadi kalau ketika kita melakukan perbuatan dosa itu ada asarnya, jejak digital kalau kayak kita ya, ada jejaknya. Makanya kalau Allah udah ngampuni dan kita bertaubat itu semua dihapus, ingatan malaikat yang mencatatnya dihapus, catatannya dihapus, tidak ada saksi sama sekali. Ini kembali lagi ke nasihat yang disampaikan oleh Syekh Al-Buti ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Jadi di akhirat nanti ada seorang hamba yang didatangkan dalam keadaan kepalanya tertutup, tidak ada yang tahu dosanya kecuali Allah dan dia. Allah bertanya kepada dia, apakah engkau ingat dosamu hari ini begini? Ingat, semua disebutkan sama Allah Ta'ala. Hari ini ku ampuni semua dosa-dosamu. Andaikan si fulan ini menceritakan dosanya, dibangga-banggakan, tentu lain ceritanya. Itu makanya dosa tersebut antara hamba dengan Allah. Kalau sudah diampuni tidak usah cerita. Nah, itu sebab beliau inna taubah, maka karena sungguhnya taubat itu tamhu asarul khati'ah wa in kanat kabiratan, sekalipun dia besar. Ini memberikan roja bagi kita semua sebagai hamba Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa, kalau udah taubat itu bersih, asarnya itu bersih. Asar itu bukan dosa itu sendiri, jadi efek lanjutan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut kan ada jejaknya, ada jejaknya itu yang dihapus sama Allah Ta'ala. Berikut juga termasuk dosanya. Khair. Hadis tersebut rawahatul hadis ad-Dailami. Jadi hadis ini meriwayatkan oleh Imam ad-Dailami an Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil awwali. Jadi akan tetapi dengan mendahulukan jumlah yang belakang dari awal. Artinya yang duluan itu la kabirota ma'al istighfar wala sabirota ma'al isro. Nah, jadi dua versi nih kalau kalian mau catat ya, sahabat ikhwan akhwat yang mau catat itu. Yang asli sahih kalamnya yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi ini
asar jadinya, bukan kalam Nabi. Lapasnya tersebut bukan kalam Rasulullah SAW itu ya, hadisnya hadis maktu atau mauquf karena memang tidak disandarkan kepada Nabi, tapi itu milik Ibnu Abbas. Apa kalam beliau? La saghirata ma isrorin wala kabirata ma istighfarin. Nah, sedangkan ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? La kabirata ma'al istighfar, ada alif lamnya, dan yang duluan itu kabirohnya ya, wala sagirata ma'al isro, itu kalam beliau. Sini Syekh Nawawi meriwayatkan tersebut. Jadi Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas dengan lapas yang terbalik. Nah, itu keterangan beliau. Bagi ikhwan akhwat yang dimuliakan dan saya ingat Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk diri sendiri terutama dan untuk kita semua ya. Karena manusia biasa, banyak salah dan lupa, sangat berilmu. Ilmu dari Allah, kami hanya wasilah. Allahumma ta'alaina futuhal arifin faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil alaina kull asir bijah basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'at wa tariqat wal haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tudhib barakata ilmihim minna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.